Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Prianda Gina dari Prodi Ilmu Tasawuf dan Psikoterapi dengan NIM 231131013. Pada hari ini saya akan menjelaskan apa itu filsafat ilmu dan juga gimana kegunaan filsafat. Filsafat sendiri merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab hukum, asas, dan daripada segala yang ada di dalam semesta, ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Sedangkan filsafat ilmu sendiri adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu itu sendiri. Jadi masuk ke filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi cabang filsafat yang saya ambil adalah filsafat estetika. Kenapa saya ambil cabang tersebut? Karena menurut saya sering menggunakannya di keseharian. Contohnya adalah soal cara berpakaian. Karena saya sendiri sangat suka menilai pakaian saya yang saya pakai hari ini. Karena menurut saya itu sangat penting dan itu membuat saya lebih percaya diri ke depannya. Terus juga dari segi seni pun saya sering menilai suatu karya seni musik ataupun perfilman yang sedang banyak orang membicarakannya. Di sisi lain juga saya sangat suka cara berpikiran orang karya sastranya. Masuk ke ontologi psikoterapi. Jadi ontologi psikoterapi itu adalah ilmu yang mempelajari suatu yang bersifat konkret atau kayak dasarnya tuh dasar psikoterapi ini. Nah, pemicunya itu karena realitas internal. Sedangkan epistemologi psikoterapi itu adalah cara kita mendapatkan si ilmu psikoterapinya ini. Jadi kayak step by stepnya gitu. Sedangkan aksiologi psikoterapi itu kayak salah satu contohnya itu kayak etika gitu. Kenapa saya bilang contohnya itu salah satunya itu etika? Karena contohnya kayak ke terapi ke pasien gitu. Terapi ke pasien ini memilih jadi caranya itu kayak gimana caranya untuk terapi ke si pasien ini. Jadi nilai etika sendiri itu saya akan mengambil dari terapi ke pasiennya. Jadi terapisnya ini memilih cara apapun, contohnya kayak pendekatan ke pasien dan interaksi ke si pasiennya ini. Itu adalah contoh dari aksiologi psikoterapi ini. Jadi sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke sesi wawancara narasumber. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Fatur Rasyid. Saya mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan saya sekarang di semester 5. Oke, baik. Jadi masuk ke sesi pertanyaan yang pertama adalah kalau ditanya objek keilmuan apa yang ditekuni, khususnya saya mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir, tidak terlepas dari kajian Al-Quran. Kajian Al-Quran di dalam itu ada banyak sekali sih. Ada mungkin dari kajian grammar, kajian kosakata, kajian filologi, atau apapun itu yang di situ benar-benar ilmu-ilmu atau ulumul Quran yang membahas tentang kajian Al-Quran itu sendiri. Dan kajian Al-Quran itu sendiri ya dikerucutkan karena prodi saya ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di situ bahwasanya alat-alat atau ilmu-ilmu yang digunakan yang saya peroleh selama dari semester 1 sampai semester 5 itu alat-alat yang digunakan untuk menafsirkan atau menjelaskan apa isi dari Al-Quran itu sendiri. Masuk ke pertanyaan kedua. Oke. Metode-metode apa yang digunakan yang di sini ya? Bahwasannya yang terkhusus ilmu-ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran itu sendiri itu banyak alat
yang digunakan untuk mempelajari itu sendiri. Saya teringat di mata kuliah dari semester 1 sampai di semester 5 ini. Yang pertama di semester 1 bahwasannya itu adalah mata kuliah yang bersifat umum yang di situ memperkenalkan secara gambar umum terkait metode-metode apa, dan di situ sudah dipelajari terkait ulumul Quran yang nanti digunakan, dan di semester selanjutnya itu terus mata kuliah yang diberikan di situ bertahap, dan nanti digunakan untuk menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Yang pertama ada ulumul Quran, ada kajian kaidah tafsir, ada bagian filologi, teori antropologi, filsafat pun. Dan di filsafat itu sendiri, di program studi saya itu mendapatkan 3 mata kuliah filsafat ilmu, filsafat agama, dan filsafat umum. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga dan yang dalam kehidupan sehari-hari ya, khususnya yang saya dapat di program studi saya ilmu Al-Quran tafsir ya, di situ saya menggarisbawahi sih kata tafsir di sini, karena tafsir di sini adalah yang berartian menjelaskan atau menyingkap suatu yang masih tertutup. Otomatis saya mendapatkan ilmu-ilmu atau alat-alat yang di situ berupa ulumul Quran, kajian kaidah tafsir tematik, kajian hadis dan sebagainya, ulumul hadis, usul fikih maupun fikih itu sendiri. Bahwasannya di sini saya mencoba untuk mengaplikasikannya, bahwasanya untuk bisa lebih tahu dalam lagi mengenai makna-makna Al-Quran yang akhirnya yang di situ belum terlalu terbuka atau belum terlalu bahwasanya belum terlalu menjelaskan apa yang dimaksud dengan ayat Al-Quran tersebut. Kita ambil contoh saja terkait ayat yang di situ menjelaskan terkait poligami lah. Itu kan banyak pihak yang akhirnya multi tafsir. Banyak juga orang-orang menafsirkan ayat tersebut dengan kepentingannya masing-masing lah. Gunanya di sini yang akhirnya saya dapat ilmu-ilmu yang ada di program studi saya ilmu Al-Quran dan tafsir, untuk menyingkap lebih dalam lagi apa sih yang benar-benar terkandung dalam ayat itu, makna yang sesungguhnya gitu. Secara kurang lebih gambarannya seperti itu. Baik, terima kasih atas wawancara pada hari ini, dan terima kasih kepada narasumber yang sudah mau diwawancarai pada malam hari ini. Sekian dari saya, Bila Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah, oke. Baik. Cok. Belum gini, pulang gini.